Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kiki Adi Pratama dalam acara Suara Demokrasi Rakyat. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai setelah pilkada di Lampung Selatan. Dan kali ini kita kedatangan narasumber, yakni Pak Antoni Imam atau yang dikenal calon wakil bupati di Lampung Selatan yang baru saja kemarin mengikuti pilkada Lampung Selatan. Namun memang dari hasil pilkada tersebut beliau masih belum beruntung untuk menempati posisi wakil bupati di Lampung Selatan. Mungkin langsung saja kita sapa beliau. Halo Bang Antoni. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Tapi pun. Iya pun. Gimana kabarnya Bang Antoni? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini seperti yang dilihat ini sehat. Alhamdulillah. Oke, untuk diketahui bagi para tribuners yang ada di rumah bahwa Pak Antoni Imam ini sebelum dia itu melaju di Pilkada Lampung Selatan, beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Lampung di Komisi 5 ya, Pak Antoni ya. Komisi 5. Komisi 5. Nah, kemudian beliau bertekad untuk membangun Kabupaten Lampung Selatan dengan mencalonkan diri sebagai wakil bupati Lampung Selatan yang berpasangan dengan calon bupati Pak Tony Eka Chandra. Begitu Bang ya? Iya betul. Oke. Mungkin langsung saja Bang Antoni, kita ketahui kan pilkada sudah usai gitu kan. Kemudian memang tetangga dari Pak Antoni yakni pasangan Pak Nanang Ermanto dan Bang Pandu Kusuma Dewangsa yang memenangkan kontestasi tersebut gitu kan. Bagaimana perasaan Bang Antoni setelah melihat adanya proses kontestasi yang dimenangkan oleh Pak Nanang ini sebagai sesama politisi nih? Ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun. Ya pun. Pertama izin saya pakai masker ya, karena saya di mobil sama kawan-kawan. Oke, siap. Kemudian pada rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang mengikuti acara ini, saya sampaikan jadi pada saat penetapan pleno terbuka oleh KPU pasangan kepala daerah terpilih, saya hadir alhamdulillah dengan Pak Tony Eka Chandra. Jadi dalam kesempatan ini juga saya tentu ya mengucapkan selamat kepada Mas Nanang dan Pandu mengemban amanah. Semoga bisa mengemban amanah dengan baik. Lalu senantiasa dalam bimbingan dan pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kemarin sudah melalui tahapan pilkada ya, berjalan dengan lancar sampai kemudian kemarin proses di MK juga. Ya tentu saya sebagai paslon menyikapi pada akhirnya keputusan MK, tentu kita sebagai warga negara juga tentu saja kita menghormati putusan hukum itu, dan sebagai bentuk penghormatan kita juga ya kan kita hadir dalam pleno terbuka penetapan pasangan terpilih. Jadi kami memandang ya ini namanya kontestasi, ada yang menang, ada yang kalah, itu adalah hal yang biasa. Seperti itu, Mas Kiki. Oke, artinya memang perhelatan politik itu menjadi satu hal yang wajar ketika ada pemenang dan ada yang belum beruntung, begitu termasuk Pak ya? Ya, termasuk ketika kita tidak puas dalam proses ini, proses itu, yang itulah kita dalam bentuk kita suarakan itu lewat saluran hukum, kemudian kita ke MK. Tapi pada akhirnya ketika MK sudah memutuskan ya sudah, kan gitu.
Kan semua sudah kita sampaikan di sana gitu. Jadi ya kita harus belajar seperti itulah menyikapinya. Oke. Kemudian kemarin juga kita sempat hadir begitu ya Pak Antonia pada penetapan sebagai pasangan Ya, calon terpilih oleh KPU gitu ya. hadir, alhamdulillah. Hadir. Kita sepertinya 3 pasangan calon yang ada di Kabupaten Lampung Selatan itu hadir semua menghadiri penetapan itu ya Pak Antoni. 2 pasangan yang hadir. Oh, 2 pasangan. Oke, Ya. oke. Pak Antoni, sekarang kan kita sudah selesai nih, sudah tidak lagi Ya. memasuki tahapan pilkada karena sudah ada paslon terpilih, kemudian sudah akan diparipurnakan atau sudah diparipurnakan dengan DPRD gitu kan. Lantas bagaimana dengan sosok Pak Antoni Imam sendiri nih untuk meniti karir lagi atau memang akan beralih nih di dinamika politiknya ini, seperti apa itu Pak Antoni? Terima kasih Mas Kiki. Jadi saya sebagai kader partai ya selama ini dibina, ya, dididik, senantiasa juga diingatkan, ya dinasihati juga. Salah satu nasihat yang penting itu kepada saya dan juga kepada semuanya kader, yaitu jadi apapun kita, ya bagaimana sesungguhnya kita itu jadi apapun, kapanpun, dimanapun, jadilah hamba Allah yang bermanfaat untuk orang lain. Itu yang pertama menyikapi ini ya. Kemudian yang kedua, Mas Kiki, terkait pertanyaan tadi. Jadi setelah selesai pilkada, tinggal 1 tahap lagi ya, nanti pelantikan mungkin saya belum tahu kapan. Setelah ini selesai, beberapa waktu yang lalu saya diberi amanah menjadi Ketua DPD PKS Kabupaten Lampung Selatan. Nah tentu ini juga ya masih di jalur ya politik juga. Oleh karena itu ke depan salah satunya bagaimana langkah politik saya ke depan tentu tidak terpisah salah satunya dengan posisi saya sebagai Ketua DPD PKS Lampung Selatan. Oke. Ya. Artinya dengan amanah sebagai Ketua DPD PKS Lampung Selatan tentu kita punya target-target tersendiri gitu ya Pak Antoni ya. Terlebih kan untuk teman-teman kita di fraksi PKS DPRD Lampung Selatan. Nah itu seperti apa ya. Ketua? Ya tentu itu struktur juga kan sudah memberikan amanah yang kita sebut amanah musda. Ada beberapa amanah musda terkait dengan targetan-targetan. Tentu itu juga salah satunya menjadi tanggung jawab saya sebagai ketua untuk mengkoordinasikan, mensinergikan sehingga nanti perjalanan PKS ke depan di Lampung Selatan mudah-mudahan insya Allah juga akan bisa memenuhi target-target yang diamanahkan oleh struktur di atasnya, baik oleh DPW maupun oleh DPP. Tentu ini adalah tugas yang tidak kalah berat dibanding ketika saya beberapa waktu yang lalu menjadi anggota DPRD baik kabupaten maupun provinsi Lampung. Salah satu amanahnya terkait dengan posisi saya sebagai ketua DPD, tentu saya harus mensinergikan, mengkoordinasikan segenap potensi teman-teman di fraksi, ya sehingga bisa menjadi menunjukkan performa PKS yang baik di masyarakat. Karena seperti kita kenal, fraksi sering disebut juga sebagai etalase dari partai. Tentu salah satunya menjadi tanggung jawab saya untuk mengoptimalkan itu semua, yaitu saya sebagai ketua. Dan bukan hanya fraksi yang ada di kabupaten, di DPRD kabupaten, tentu saya juga harus mengkoordinasikan. Kita punya satu anggota provinsi dari Dapil Lampung Selatan, itu juga harus bersinergi, berkoordinasi, supaya juga ini memberikan kekuatan bagi PKS.
di Lampung Selatan. Demikian, Bang, artinya, Bang, kalau bicara masalah target perolehan suara, Bang, kira-kira ada wacana penambahan kursi nggak sih, Bang, kalau di Lampung Selatan, Bang? Ya, insya Allah tentu kita ingin meningkat terus. Sekarang 6 kursi. Kalau kita sebut setelah musda itu namanya ada amanah musda. Setelah di situ hasil diskusi DPP dengan DPW dengan kita juga, kemudian muncul target-target. Salah satunya tentu penambahan suara. Dan ini perlu saya sampaikan kalau terkait dengan penambahan suara atau penambahan kursi, DPD Lampung Selatan ini mendapat amanah untuk dari 6 kursi yang sekarang ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi 10 kursi sesuai dengan amanah musda. 10 kursi, Bang, ya? Ya, itu yang diamanahkan dari hasil musda itu. Artinya kalau dengan 10 kursi itu tentu DPP dan DPW punya pertimbangan tersendiri, Bang. Mungkin kita dinilai mampu. Nah, gimana kalau Bang Antoni sendiri, Bang, menyikapinya, Bang? Ya, insya Allah tentu saya tidak sendiri dalam hal ini. Tentu nanti banyak elemen struktur kader yang bersama-sama tentu untuk memenuhi target itu. Dan itu adalah target yang realistis insya Allah dari 6 ke 10 ya. Seperti itu. Oke, Bang, terkait dengan kader-kader milenial gitu, Bang. Mungkin kan hari ini PKS sudah merubah logo agak kejinggaan ya warnanya ya, menjadi warna jingga. Orange ya. Ya, orange gitu. Artinya di Kabupaten Lampung Selatan sendiri sampai saat ini bagaimana, Bang, untuk kepengurusannya, Bang, yang terbentuk untuk yang saat ini? Insya Allah ini sedang dalam proses sekarang ini, Mas Kiki. Kita memenuhi kepengurusan, melengkapi kepengurusan yang ada sebelum nanti ditentukan jadwal pelantikan yang sedang kita koordinasikan dengan DPW untuk melengkapi. Dan memang kaum milenial ini menjadi salah satu yang nanti akan mengisi pos-pos di kepengurusan kita, insya Allah. Tentu ini bukan ujuk-ujuk, karena selama ini juga saya pribadi dan juga tentu struktur juga senantiasa berinteraksi dengan teman-teman milenial. Dan insya Allah mereka juga nanti akan mengisi pos-pos kepengurusan di PKS Lampung Selatan, insya Allah. Ada berapa persen, Bang, kira-kira, Bang, yang kita rencanakan nih untuk mengisi pos di kepengurusan DPD PKS Lamsel? Ya, kita belum hitung betul ya. Mungkin antara 10 sampai 30 antara itulah. Untuk kepengurusan di milenialnya gitu ya. Termasuk nanti kan bukan hanya di DPD. Jadi pos-pos itu nanti ada di bidang-bidang di DPD. Kita juga nanti akan berdayakan teman-teman ini milenial nanti di DPC juga. Dan juga sampai ke ranting tentu saja. Bang, langkah-langkah apa saja sih, Bang, yang sudah kita lakukan, Bang, mungkin setelah kita terpilih atau dipilih menjadi ketua DPD PKS Lampung Selatan, Bang? Mungkin kita ada konsolidasi kah atau kita ada giat-giat apa gitu, Bang? Baik, terima kasih Mas Kiki. Jadi memang kami musda untuk BPH yaitu ketua, sekretaris, kemudian bendahara, kemudian bidang kaderisasi itu sudah langsung dilantik pada tanggal 28 Desember yang lalu. Jadi akhir tahun. Memang sampai hari ini kita terus konsolidasi ya, termasuk hari ini yang saya lakukan. Ini saya sedang dalam perjalanan ini dari Natar. Ini adalah bagian konsolidasi saya ke teman-teman kader dan DPC yang ada di sini. Gitu. Jadi memang betul Mas Kiki, saya terus melakukan konsolidasi, bekerja secara simultan ya, karena untuk melengkapi struktur kepengurusan tingkat DPD, kemudian juga dalam waktu dekat ini juga insya Allah kita segera muscam di seluruh kecamatan, 17 kecamatan di Lampung Selatan ya. Kemudian tidak lama lagi setelah itu insya Allah kita juga akan musyawarah ranting 260 ranting ya di
desa dan kelurahan yang jumlahnya 260 di seluruh Lampung Selatan. Oke. Jadi hari-hari ini ya memang tadi konsolidasi baik untuk tingkat DPD, kemudian DPC maupun ranting. Nah, begitu Mas Kiki. Oke. Bang, kembali lagi Bang. Kita tahu bagi para Tribuners ini mungkin belum mengetahui betul bagaimana kiprah Bang Antoni Imam semasa menjadi politisi yang bergelut di legislator, menjadi seorang legislator, baik itu di Kabupaten Lampung Selatan, DPR di Kabupaten Lampung Selatan, kemudian beranjak ke DPRD provinsi. Nah, kita tahu bahwa aktivitas menjadi seorang legislator tentu lebih banyak mungkin menyerap aspirasi masyarakat gitu Bang ya. Kemudian saat ini mungkin kita beralih menjadi ketua DPD partai yang memang jalurnya secara jalur politis tetap sama, namun tetap bicara masalah aspirasi atau aktivitas tentu ada perbedaan. Nah, ini seperti apa Bang? Mungkin bisa diceritakan Bang. Baik, terima kasih. Jadi mungkin jalur aspirasi itu masih tetap, karena ya sampai hari ini pun masyarakat masih menyampaikan ke saya, dan tidak mungkin saya bilang, mohon maaf saya udah nggak dewan lagi. Kan nggak begitu. Tetap karena bagaimanapun, apalagi saya sebagai ketua DPD, ya ini langsung saya koordinasikan, saya komunikasikan. Tergantung urusannya itu apa, apakah itu di kabupaten, provinsi maupun ke pusat. Jadi ini saya pikir ini terus berjalan. Dan memang tadi itu yang saya katakan, saya sebagai ketua DPD di situ kan berkoordinasi langsung dengan teman-teman fraksi yang selama ini kan saya ada di situ. Nah, sekarang saya sebagai ketua DPD, fungsi koordinasi itu dan sinergisitas itu saya jalankan insya Allah dalam rangka menampung aspirasi masyarakat. Kemudian Mas Kiki, dulu pada saat saya menjadi anggota DPRD, itu rumah saya dikenal, dan saya namakan itu yaitu rumah aspirasi. Dan nama ini pun sampai hari ini masih melekat, ya, rumah aspirasi. Karena insya Allah tidak ada hambatan yang berarti kemudian ketika masyarakat menyampaikan kepada saya. Karena tadi itu, secara langsung saya bisa langsung berkoordinasi dengan teman-teman fraksi yang ada di kabupaten, provinsi maupun pusat. Karena memang kita sebagai struktur juga secara rutin juga melakukan koordinasi dan komunikasi. Beberapa waktu yang lalu saya beserta pengurus lengkap bertemu, berkoordinasi langsung dengan teman-teman DPRD Provinsi Lampung yang waktu itu langsung dipimpin oleh dari provinsinya, diketuai oleh ketua fraksi. Teman-teman berkunjung ke DPD, kantor DPD PKS Lampung Selatan. Jadi artinya seperti itu. Oke, para Tribuners, artinya kita ketahui bahwa meskipun Pak Antoni Imam ini belum berhasil menduduki atau menjadi orang yang mumpuni di Lampung Selatan sebagai wakil bupati, tapi tetap beliau akan memberikan sumbangsihnya melalui anggota-anggota fraksi PKS, melalui kader-kader PKS untuk selalu membangun Kabupaten Lampung Selatan. Nah, artinya langkah politik beliau belumlah berhenti menjadi seorang politisi. Begitu Pak Antoni ya? Ya, insya Allah seperti itu. Oke, Pak Antoni, mungkin kita sudah agak banyak diskusi, banyak ngobrol-ngobrol terkait dengan langkah-langkah Pak Antoni ke depan seperti apa. Nah, mungkin bagaimana harapan-harapan Pak Antoni sendiri untuk masyarakat, untuk mungkin teman-teman politisi, atau mungkin juga untuk pasangan calon terpilih yang hari ini sudah ditetapkan. Mungkin silakan Pak Antoni. Baik, terima kasih Mas Kiki. Tentu saya atau siapapun itu, ya, dengan segala potensi, dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangan yang ada, pertanyaannya kepada diri sendiri adalah apa yang bisa saya sumbangkan, apa kontribusi saya untuk daerah saya, khususnya kalau saya di Lampung Selatan. Oleh karena itu, hari-hari ke depan tentu baik saya secara pribadi
maupun saya sebagai politisi, dalam hal ini saya sebagai Ketua DPD PKS Lampung Selatan, sangat berharap mudah-mudahan bisa bergandengan bersama seluruh elemen masyarakat yang ada, sesuai dengan slogan PKS, yaitu bersama melayani rakyat. Bersama di sini, Mas Kiki, perlu saya jelaskan, bersama kami di internal PKS dengan seluruh elemen yang ada, baik pengurusnya, kadernya, anggota dewannya, ya, atau pejabat publiknya, itu secara internal. Dan tidak cukup hanya itu, tapi bersama dengan elemen lain di luar PKS, baik institusi maupun perorangan. Seperti itu, Mas Kiki. Oke, artinya kontribusi ataupun kemanfaatan bagi orang banyak yang memang menjadi prinsip dasar bagi seorang Anthony Imam, begitu Pak Anthony ya? Ya. Oke, mungkin Pak Anthony, kita sudah hampir diskusi 30 menit berjalan, mungkin bisa berikan closing statement sekaligus menutup pada diskusi kita pada hari ini. Silakan Pak Anthony. Ya, ada seorang tokoh ya yang mengatakan sesungguhnya kewajiban kita lebih banyak dari waktu yang tersedia. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang saya pedomani dan juga untuk seluruh elemen masyarakat yang ada. Sekali lagi, kewajiban kita lebih banyak dari waktu yang tersedia. Terutama kewajiban kita untuk masyarakat. Kita 24 jam bekerja bersama-sama, mencurahkan pikiran, tenaga, itu pun belum tentu bisa menyelesaikan persoalan yang ada. Apalagi kalau kita mau santai-santai atau tidak peduli. Jadi saya pikir, apalagi ini Mas Kiki sekarang di dalam kondisi sulit, yaitu masa pandemi, tentu kebersamaan kita ini perlu terus kita jalin. Kita terus melayani masyarakat, baik dalam konteks formil, ya kan, maupun dalam konteks non formil, semuanya insya Allah bisa kita lakukan demi kebaikan untuk seluruh masyarakat. Demikian Mas Kiki. Oke, terima kasih banyak Pak Anthony Imam yang sudah berkenan hadir menyempatkan waktunya dalam diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan Pak Anthony sehat selalu, kita masih bisa berjumpa lagi di acara-acara selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tribuners, kali ini kita sudah selesai mendiskusikan bagaimana sosok Anthony Imam yang setelah gagal mengikuti pilkada di Lampung Selatan. Kita ketahui bahwa beliau adalah sosok yang ingin terus mengkontribusikan dirinya untuk bermanfaat bagi orang banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.